Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala alaiha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa husuran wa nabiyyan minas solihin. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma
kunta ladaihim idh yalqawna aqlamuhum. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai saat ini untuk melanjutkan belajar bersama-sama. Semakin tinggi kelas di dalam studi, maka pelajarannya semakin banyak. Semakin tidak mudah, ujiannya pun juga semakin susah. Itu sudah sesuatu yang harus kita ketahui. Maka ketika kita tidak sungguh-sungguh untuk belajar, maka tentunya akan semakin susah untuk mengikuti ujian-ujian yang terus akan datang kepada kita. Hujan tidak reda-reda, kemudian longsor di mana-mana, kemudian banjir juga di mana-mana. Itu ujian yang pada hakikatnya adalah untuk membuat kita semakin hebat, semakin mantap, semakin kuat, semakin tangguh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ujian yang akan terus kita hadapi adalah ujian-ujian keimanan yang semakin hari semakin luar biasa. Allah sudah menyampaikan informasi kepada kita surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. La tajidanna, la yakti tajida, ketemu siro, tajidanna tenang, sungguh kamu akan menemukan asyadda, yang paling sangat annasi dari manusia awadatan permusuhannya lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Hei orang-orang beriman, kamu suatu ketika nanti akan bertemu dengan orang yang paling jahat permusuhannya, orang-orang yang paling sengit permusuhannya kepada kamu, wahai orang beriman. Siapa dia? Al-Yahuda, yaitu orang-orang Yahudi, waladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Allah menginformasikan kepada kita bahwa musuh, adawatan musuh lilladzina amanu, terhadap orang-orang beriman, asyadda, yang paling bahaya, yang paling gawat, yang paling mengerikan adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Ini musuh orang-orang mukmin yang asyadda, permusuhannya tidak tanggung-tanggung. Wala tajidanna, dan kamu akan mendapatkan aqrabahum mawaddatan, yang lebih mendekatkan diri, mendekatkan kepada mawaddatan, cinta,
lilladzina amanu bagi orang-orang mukmin alladzina qalu yaitu orang-orang yang mengatakan inna nasara kami adalah nasara orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu, mereka lebih dekat kepada kasih sayang, masih ada kasih sayangnya, berbeda dengan Yahudi dan orang-orang Mesir. Bi anna minhum, karena di antara Nasara itu qissisina wa ruhbanan, terdapat rohib-rohib terhadap orang-orang soleh, pendeta-pendeta yang rendah hati, wa annahum, dan bahwasanya mereka la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Jadi tidak segawat, tidak seganas Yahudi dan orang-orang musyrik. Bapak Ibu yang saya hormati, Kongres Umat Islam Indonesia kemarin sudah ditutup sejak tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari di Yogyakarta. Ini sudah kongres yang ke-6. Kongres yang pertama kali itu sebelum merdeka, sebelum tahun 45. Tahun 45, 1945 itu sudah kongres yang kedua. Kemudian dalam kongres yang ke-6 ini menghasilkan risalah Yogyakarta namanya. Ada 7 risalah, 7 rekomendasi, 7 keputusan. Nanti ada pertama, kedua, dan seterusnya. Kongres ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat setiap 5 tahun sekali. Yang diundang 700 orang, tetapi yang datang ternyata lebih, sehingga terpaksa tidak bisa ikut karena tempatnya terbatas, hanya 700. Ruang pertemuan terbesar di Yogyakarta itu di Hotel Garuda Inna Garuda, itu menampung maksimal 700 peserta. Di atas itu belum ada di Yogyakarta. Islam ada 80 ormas. Ormas itu NU, Muhammadiyah, MTA, dan sebagainya. Dari perguruan tinggi ada 125 perguruan tinggi Islam. Dari pondok pesantren, kemudian dari kesultanan di Indonesia. Sultan itu raja-raja Islam, seperti Solo, Jogja itu kerajaan Islam dulunya. Yang diundang 15 kesultanan, ternyata yang datang 45 sultan, 45 raja senusantara ini, raja-raja Islam. Artinya ternyata umat Islam itu potensinya luar biasa. Dan sekarang ini sudah mulai rindu untuk bisa bergandeng tangan. Mudah-mudahan sudah capek untuk berselisih terus, sudah kepingin menyatukan diri, bersatu, tidak harus lebur jadi satu, tapi bersatu adalah di dalam tauhid. Kemudian dibentuk Majelis Syuro. Majelis Syuro dari Kongres Umat Islam se-Indonesia kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut terus sehingga bisa kembali kepada awal-awal kemerdekaan. Dulu ada Majelis Syuro, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian entah bagaimana kemudian dibubarkan oleh presiden pada waktu itu.
Di antara 7 risalah, 7 rekomendasi seluruh komponen umat Islam Indonesia untuk merapatkan barisan dan mengembangkan kerjasama serta kemitraan strategis. Persatuan ini baik di organisasi, lembaga Islam maupun partai politik. Mestinya harus sudah capek ketika kita bertengkar, berselisih terus-menerus. Sudah waktunya untuk merapatkan barisan, mengembangkan kerjasama. Tidak sekedar kerjasama, tetapi juga kerja bersama dan kemitraan strategis untuk mempersatukan diri baik di dalam organisasi, lembaga-lembaga Islam maupun partai politik. Yang kedua, menyeru penyelenggara negara dan kekuatan politik nasional untuk mengembangkan praktek politik yang berakhlakul karimah, yang bermoral. Karena memang akhlakul karimah ini menjadi pilar peradaban sebuah bangsa. Kalau sudah tidak ada akhlak, tidak ada moral, maka runtuhlah bangsa itu. Yang ketiga, menjadikan politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan kedamaian bangsa. Jadi politik bukan sebagai mesin untuk menumpuk kekuasaan dan kekayaan, tetapi menjadi wasilah, menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan kedamaian bangsa. Yang keempat, seruan kepada seluruh umat Islam untuk bangkit memberdayakan diri, termasuk kita semuanya harus bangkit memberdayakan diri. Dirinya diberdayakan, potensi yang ada, tidak hanya menunggu dan hanya menunggu, yang ditunggu juga tidak jelas. Segera bangkit memberikan diri apa yang kita bisa, mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan kapasitas umat, dan meningkatkan peranan kaum perempuan dalam perekonomian. Peran kaum perempuan dalam perekonomian, mengelola ekonomi rumah tangga. Karena kalau rumah tangga ekonominya tidak terkelola dengan baik, maka menjadi sumber masalah di lingkungannya, di masyarakatnya, di desanya, dan di negaranya. Ketika ekonomi rumah tangga tidak terkelola dengan baik. Jadi kuncinya memberdayakan diri, kita berdayakan. Yang kelima, seruan kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai dan menghindar dari budaya yang tidak sesuai dengan nilai syariat Islam dan budaya bangsa. Mewaspadai dan menghindar dari budaya yang tidak sesuai dengan nilai syariat Islam dan budaya bangsa. Bapak Ibu, besok pagi tanggal 14, kata mereka itu hari apa itu? Hari Mbak Titin atau apa itu? Itu adalah budaya yang diimpor dari sana. Hari kasih sayang katanya. Dan yang mengerikan lagi, kalau Idul Adha itu momentum yang muncul kan daging kurban.
daging kurban itu adalah sebagai tanda Idul Adha. Kalau itu Idul Fitri biasanya ketupat, ikonnya. Ngoyo-ngoyo masak kupat bakdo setahun pisan, nyambel goreng, itu Idul Fitri dengan zakat fitrah. Kalau Valentine Day ikonnya adalah coklat, makanan coklat yang bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam harganya. Kemudian di beberapa daerah sudah mulai tertangkap tangan yang membeli coklat itu mendapatkan hadiah kondom. Ini yang harus diwaspadai. Mereka mengartikan kasih sayang itu ke situ jurusannya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kondom dibagikan secara gratis di tempat-tempat umum, di pasar, di mal dan sebagainya, atas nama kasih sayang. Jadi semakin luar biasa. Tadi yang saya katakan, semakin tinggi kelas di dalam sekolah, ujiannya semakin tidak mudah, tidak ringan. Nah, kalau ini sudah beredar begitu, padahal anak-anak kecil juga senang coklat, kemudian dikasih alat seperti itu, terus tanya, terus larang jawab pri gitu. Anak kecil bertanya, lah ini apa bu? Untuk apa? Cara makainya gimana? Masya Allah. Sejak kecil sudah digiring ke sana. Kelima adalah kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai dan menghindar dari budaya yang tidak sesuai dengan nilai syariat Islam dan budaya bangsa. Ini Kongres Umat Islam Indonesia 6 menyatakan keprihatinan yang mendalam atas bergesernya tata ruang kehidupan Indonesia di banyak daerah di Indonesia yang meninggalkan ciri keislaman dan ciri Indonesia. Jadi sudah mulai sedikit demi sedikit, satu demi satu, ciri-ciri keislaman dan ciri-ciri ke-Indonesia di dalam membangun daerah, mewarnai daerah itu sudah diprotoli satu persatu. Salah satu ciri keislaman adalah biasanya setiap ada alun-alun itu selalu di sebelahnya ada masjid dan ada pasar. Ini sudah mulai dikikis satu persatu. Sebelum merdeka dulu di Solo ada organisasi modern yang namanya SDI, Sarekat Dagang Islam. Kemudian berkembang menjadi Masumi, menjadi Partai Islam dan sebagainya. Itu perekonomian umat Islam waktu itu luar biasa, disegani, ditakuti oleh lawan. Sisa-sisa kejayaan Sarekat Dagang Islam, perekonomian Islam pada waktu itu, sisanya adalah saat ini adalah Pasar Klewer. Itu sisa-sisa sejarah kemajuan ekonomi Islam pada waktu itu. Pasar Klewer itu pedagangnya sekian persen lebih adalah orang muslim dan haji biasanya. Artinya itu adalah lambang kekuatan ekonomi Islam. Dan kita tidak tahu apakah Pasar Klewer kemarin itu dibakar atau terbakar. Yang jelas itu sisa-sisa kejayaan peradaban Islam masa lalu. Satu persatu dipredeli, kerajaan Islam yang dulu itu pusat dakwah Islam sekarang dipimpin oleh raja-raja Nasrani Katolik. Kerajaan Mataram itu. Kemudian kerajaan Jakarta itu juga dulu pusat dakwah Islam, sekarang dipimpin oleh rajanya juga orang Katolik. Satu persatu.
Kalau penjenengan dari Solo mau ke Klaten sampai di Sanggung, mau masuk Tegal Gondo Klewer itu, di situ ada tugu masuk Kabupaten Klaten. Simbolnya simbol buto. Butonya keli pentung. Itu kan lambang-lambang kemusyrikan. Satu persatu mulai dipreteli. Kemudian di tengah-tengah kota Klaten mulai dibangun patung-patung wayang. Padahal di tempat-tempat lain ciri keislaman itu masih menonjol, tapi di daerah-daerah tertentu mulai diprotoli satu persatu. Ini harus diwaspadai dan kita harus prihatin. Bergesernya tata ruang kehidupan Indonesia di banyak daerah di Indonesia yang meninggalkan ciri keislaman dan keindonesiaan. Seruan ketujuh terkait kondisi umat Islam di beberapa negara di dunia, khususnya Asia, yang dinilai mengalami perlakuan diskriminasi. Ada diskriminasi dari kekuatan-kekuatan dunia yang begitu menguasai daerah-daerah, kemudian terjadi diskriminasi. KUII meminta kepada pemerintah negara-negara yang bersangkutan untuk memberikan perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, menyeru kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia untuk memberi bantuan kepada mereka. Mudah-mudahan semangat ini tidak lekas pudar ketika mendapatkan dorongan dan dukungan dari seluruh komponen umat Islam di Indonesia yang merupakan kekayaan yang tidak main-main. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin ada dialog antar umat beragama yang dilaksanakan oleh FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Narasumbernya Ustadz Jazir ini. Ustadz Jazir ini yang punya Masjid Jogokaryan itu, yang pernah ke sana kemarin. Beliau ini pernah menguji calon presiden kita ketika Universitas Gadjah Mada mengadakan dialog dengan calon presiden. Waktu itu 4 pasang sebelum menjadi 2 pasang dulu. Ustadz Jazir ini termasuk salah satu yang menguji, memberikan pertanyaan kepada 4 pasang calon presiden atau 8 orang. Beliau kemarin menyatakan, saya kasih pertanyaan, satu pun tidak ada yang bisa menjawab, itu 8 orang calon presiden. Sekarang pertanyaannya kita coba nanti penjenengan bisa menjawab enggak. Pertanyaannya adalah batas negara Indonesia sing ngetan ngulon itu dari mana sampai kemana? Apal mboten? Apal oke. Mengenai lagu ini. Pertanyaannya yang tidak jawab, batas negara Indonesia dari utara sampai selatan itu dari mana sampai mana? Tidak terjawab oleh 8 calon presiden termasuk yang jadi sekarang. Yang di sini ada yang bisa jawab enggak? Sebatas lor kidule, ngalor kidule niku, ngetan ngulone nang nyanyian. Ustadz Jazir pernah menjadi narasumber di sebuah seminar di Lemhanas. Lemhanas itu Lembaga Ketahanan Nasional. Ini dalam seminar
yang dihadiri oleh para jenderal dan para petinggi-petinggi bangsa ini menyimpulkan bahwa jika tidak waspada bisa jadi Indonesia di tahun 2045 dimungkinkan terpecah menjadi 3 negara. Ini kesimpulan dalam seminar itu yang bicara orang-orang top dalam bidang ilmu dan jabatan di negeri ini dalam hal pertahanan dan keamanan. 1, nanti akan menjadi negara Indonesia Barat yang berbasiskan Islam. Kemudian 2, negara Indonesia Tengah yang berbasis nasionalis. Kemudian negara Indonesia Timur yang berbasiskan komunis. Karena ini memang ada aktor intelektual tingkat tinggi untuk mencapik-capik negeri kita ini. Masya Allah. Ternyata beliau ini orang besar, cuman orangnya tawadhu. Kemarin panitianya pakai jas semuanya, jas berdasi, tapi beliaunya ya hanya sederhana seperti ini. Wong itu tidak membawa apa-apa, mau cari catatan kertas saja bingung, saking sederhananya. Negara Kesatuan Republik Indonesia posisinya sangat strategis, luas wilayahnya 4-8 negara lain, 254 juta penduduk, 762 suku bangsanya 762 suku bangsa Jawa, suku Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya. 3085 bahasa daerah, 800-an adat budaya dengan 6 agama, ratusan aliran kepercayaan, multi etnisnya bermacam-macam. Umat muslimnya 210 jutaan, tetapi 90% tidak tahu Quran dan tidak tahu Islam kecuali hanya namanya. Ini masalah kita bersama. Dari 210 juta ini yang 90% enggak ngerti Quran, enggak ngerti Islam, kecuali hanya namanya saja, namanya agamanya Islam. Tidak sedikit yang beda agama atau aliran kepercayaan. Belum lagi kelompok yang jika disuruh pindah agama atau murtad, no, boten purun, tidak mau. Tapi geser akidah, yes. Nyaman-nyaman saja, merasa benar. Nek pun ganti agama enggak mau, tetapi akidahnya yang, dan mereka enggak penting, enggak beragama, enggak apa-apa, yang penting keyakinannya yang rusak, yang goyah. 17.560 Indonesia itu. 9.000 pulau belum bernama, urung eneng jenenge dan belum dihuni, urung eneng sing ngenggoni. Monggo sing ajeng transmigrasi. 2/3 wilayah lautan, rong telone Indonesia itu adalah lautan. Waktunya ada 4 waktu, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Witan itu napa? Nek Witeng tengah, timur, tengah, barat. Nek Witan napa?
Pantainya terpanjang di dunia dengan puluhan pelabuhan resmi. Yang resmi pelabuhannya hanya puluhan, pelabuhan yang tidak resmi itu ratusan, yang digunakan untuk selundupan itu, penyelundupan. Hutannya terluas kedua di dunia. Hutan. Dulu ada presiden Indonesia ketika ditanya oleh rakyatnya, Pak Presiden, hutan di sini ini milik siapa? Hutan di Indonesia itu milik siapa Pak Presiden? Dijawab oleh Pak Presiden, negara. Hutan itu adalah milik siapa Pak Presiden? Negara, bukan negara. Negara. Mulane yen entek kabeh wong dikon negari. Negara. Kan habis hutannya, ditegur kabeh. Kemarin saya ketika peresmian rumah sakit RSUD Klaten punya rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Umum Daerah, letaknya di stasiun Kuing Kidul di Buntalan. Luasnya 6 hektar, yang 4 hektar untuk bangunan, yang 2 hektar itu nanti untuk taman. Sehingga kalau besok rumah sakit program Pak Bupati ketika membawa anak kecil nggak boleh masuk ke sal, nanti rawan ketularan penyakit. Anak kecilnya disuruh main-main di taman, orang tuanya nengok orang yang sakit di sal. Kemarin ada peresmian kecil-kecilan, insya Allah pertengahan tahun ini akan dibuka. Saya ketemu dengan 3 orang dari Koramil yang ikut diundang. Ternyata satunya itu katanya aktif ikuti pengajian saya nggak hafal. Wah, Pak Jayuli kula murid jenengan, kula ora rumangsa mboten ngertos. Juga pangling. Cerita saya dulu tugas di sana Pak, di daerah hutan sana. Dan pripun dan eneng wong masyarakat do njuke kayu lha terus kok ajeng pripun wong yo pengurupane keng mriku. Wis cerita niku wau, kula ngertine nggih mriku. Lah dhisik Gus Dur ditekoni hutan iki milik siapa Pak Presiden? Negara, terus ditegori kabeh. Jadi dia menjadi polisi hutan di daerah yang hutannya banyak, tapi ya kurang ngelus dodo. Karena itu sudah dikapling-kapling, Masya Allah. Bandingkan dengan negara lain, banyak yang satu kesamaan bahasa, daratannya sama, etnisnya sama, budayanya sama, agamanya sama, komunis. Sedangkan di negara kita tadi puluhnya sekian ribu, etnisnya, suku bangsanya, bahasanya. Jadi negara kita ini luar biasa. Kemudian negara kita ini menjadi tujuan utama gempuran Barat dan Yahudi dengan program-program dokumen intelijen agenda Israel Raya yang targetnya tahun 2025 NKRI harus hancur, 2030 Ka'bah harus hancur, seluruh Arab dikuasai Israel Raya. Ini sabda Nabi yang sejak awal sudah memprediksi akan terjadinya keadaan seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, semua ini bukan mustahil, tetapi ternyata ini sudah terencana dengan sangat matang sekali oleh Zionis Yahudi.
Tadi saya mendapatkan ini banyaknya sampai 86 halaman ini. Protokolat Zionis. Protokol Zionisme ini merupakan dokumen rahasia keputusan Kongres Intelektual Yahudi sedunia pada tahun 1897 di kota Basel, Swiss. 1800. Ini kalau kita semacam undang-undang dasar kita, ini undang-undang dasar mereka. Dokumen rahasia Zionis ini berbahasa Ibrani, dicuri oleh seorang perempuan Prancis dan sampai ke Rusia. Selanjutnya dokumen tersebut diterjemahkan dalam bahasa Rusia oleh Profesor Nilus pada tahun 1901 di Rusia. Kemudian protokol berisi 24 poin tersebut diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Ini terdiri dari daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, kemudian siapa para ketua itu. Ini daftar isinya. Protokol 1, doktrin pokok. Protokol 2, perang ekonomi. Protokol 3, metode penaklukan. Protokol 4, materialisme menggantikan agama. Protokol 5, progresivitas, despotisme dan modernisme. Protokol 6, teknik pengambil alihan. Protokol 7, perang dunia. Protokol 8, pemerintahan sementara. Protokol 9, reedukasi. Protokol 10, mempersiapkan kekuasaan. Protokol 11, negara totaliter. Protokol 12, kontrol terhadap media. Protokol 13, pengalih perhatian. Ini sering diperhatikan di sini, yang baru saja terjadi kemarin ketika kita disuruh nonton Buaya dan Cicak do Gojek di Jakarta. Tahu-tahu Freeport diperpanjang sampai tahun 2031. Ora ana sing demo satu-satu seorang pun. Karena perhatian kita dialihkan ke nonton buaya dengan cicak berkelahi. Ini teknik yang dirancang oleh mereka dan dipraktekkan oleh sebagian orang. Protokol 14, serangan terhadap agama. Protokol 15, penindasan yang kejam. Protokol 14, cuci otak. Protokol 17, penyalahgunaan kekuasaan. Protokol 18, penangkapan lawan. Protokol 19, penguasa dan rakyat. Digabruk terus. Protokol 20, program finansial. Protokol 21, utang dan kredit. Jadi kita diujo nek gelem utang dinai hadiah, nek kontan malah ora entuk apa-apa. Itu memang jeratan mereka. Hingga nanti Indonesia ngerti-ngerti wis tergade nggo nglunas utang wis buk negarane ucul. Ini program mereka sejak tahun 1897 tadi. Protokol 22, kekuatan emas. Protokol 23, menanamkan kepatuhan. Protokol 24, kualitas penguasa. Masya Allah. Ini sampai 86 halaman Bapak Ibu. Masing-masing protokol ada semuanya uraiannya di sini. Mulai dari 1 sampai 24 tadi. Ini salah satu contoh protokol nomor 4 pasal 4.
salah satu contohnya, agar tidak memberi kesempatan bagi goyim. Goyim itu bangsa non Yahudi, itu mereka istilahkan goyim, kita termasuk kita ini. Agar tidak memberi kesempatan bagi goyim untuk berpikir, tidak sempat berpikir dan mencatat. Pikiran mereka harus dialihkan ke arah industri dan perdagangan, sehingga semua bangsa akan tenggelam dalam perburuan mengejar keuntungan, dan dalam perlombaan mengejarnya mereka tidak akan memperhatikan musuh bersama mereka. Jadi dunia dininabuhkan dengan dunia industri. Orang dibikin mabuk, komeng untuk mengejar keuntungan. Yang penting untung, sehingga mereka lupa kalau Musa punya musuh bebuyutan yang namanya Zionis Yahudi itu. Ini protokol nomor 4 pasal 4. Nah, yang protokol 14 ini yang menyerang agama tadi itu. Ketika kita memasuki kerajaan kita tidak menginginkan adanya agama lain selain agama kita dengan satu Tuhan yang kepadanya nasib kita terikat. Dengan posisi kita sebagai umat yang terpilih dan melaluinya nasib kita yang sama disatukan dengan nasib dunia. Oleh karena itu kita harus menghapuskan segala bentuk keyakinan. Jika hal ini melahirkan para ateis, komunis yang kita dapat lihat sekarang ini, hal itu sebagai suatu tahap transisi saja, tidak akan mencampuri pandangan-pandangan kita, tapi akan berfungsi sebagai suatu peringatan bagi generasi-generasi yang akan mendengar dan memperlihatkan ajaran kita mengenai agama Musa, yang melalui sistem yang stabil dan sangat rapi akan membawa semua orang dari semua bangsa tunduk kepada kita. Ini cuplikan-cuplikan yang luar biasa. Dan ternyata program ini dilaksanakan sejak tahun 1800 itu sampai hari ini. Tidak pernah ada yang meleset program mereka ini. Semua bisa terlaksana dengan baik, sehingga keadaan dunia semakin berlarut-larut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada pilihan lain kepada kita kecuali selalu memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya rencana, mereka juga punya rencana, tetapi rencana Allah lah yang nanti pasti akan menjadi suatu yang real, nyata. Program-program ini saat ini sudah luar biasa. Kita rasakan, kita saksikan, termasuk adu domba, pecah belah yang tidak menyisakan satu pun. Dibikinkan kamar-kamar, antar kamar di adu domba, bahkan satu kamar juga di adu domba seperti yang kita tayangkan kemarin itu. Satu kamar pun diacak-acak. Sehingga target Zionis Yahudi itu tidak hanya umat Islam, tapi manusia seluruh dunia. Kalau tidak sejalan dengan mereka akan dihabisi dengan cara-cara mereka yang semakin canggih. Karena memang kecerdasan yang luar biasa, sehingga mereka mendapatkan sumbangan sedekah dari umat Islam setiap hari. Termasuk kita barangkali ketika kita memberi produk-produk Yahudi di supermarket, di Alfamart dan sebagainya, itu keuntungannya adalah mengalir kepada mereka untuk membiayai program-program itu. Sedangkan kita disuruh
boikot saja malah do padu dewe-dewe. Padahal mereka sudah memboikot produk kita sejak lama. Tidak hanya memboikot, menghancurkan. Oleh karena itu seruan dari Kongres Umat Islam tadi untuk memberdayakan potensi umat Islam termasuk di bidang ekonomi. Kita harus saling bahu-membahu, tidak saling curiga-mencurigai, tidak saling memusuhi, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali akan hanya hancur bersama-sama. Ini kita teruskan nanti insya Allah pada malam Sabtu yang akan datang. Dari tampilan Ustadz Jazir tadi ada 13 halaman, kita baru sampai halaman 4 ini. Kemarin yang datang adalah dari berbagai agama, dari Katolik datang pimpinannya dan umatnya, dari Hindu umatnya dan pimpinannya datang, dari Buddha, dari Kristen, dari Islam dan dari Konghucu. Dijelantrahke bagaimana kita ber-Indonesia ini, sehingga ketika ada perbedaan sekecil apapun tidak menjadikan saling salah paham dan saling kerengan, karena kita ini sedang digarap, sedang dikerjain oleh Zionis internasional. Seluruh potensi yang mungkin untuk diadu domba akan mereka manfaatkan, akan mereka lakukan sebisa-bisanya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan malam Sabtu yang datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.